Halo, bertemu lagi dengan saya, Yohanes Budi Sulistyadi dari PPIIG LP2M Unmu. Kali ini kita akan mencoba melakukan koreksi geometris antara citra yang belum sempurna koreksi geometrisnya, yang akan dikoreksi dengan citra lain yang sudah fix koordinat dan tatanan geometrisnya. Jadi dalam hal ini yang akan kita koreksi adalah citra dari planet.com yang kemudian akan dikoreksi dengan citra yang sudah terkoreksi secara autorektifikasi dari Badan Informasi Geospasial. Baik, jadi ada dua tahap di dalam kegiatan ini. Yang pertama adalah untuk mencari data dan mendownload sampai memproses tahap awal citra planet.com-nya. Kemudian tahap kedua baru akan dilakukan koreksi geometris dari citra tersebut berdasarkan citra dari Badan Informasi Geospasial. Baik, jadi seperti terlihat di dalam layar ya, kita sudah masuk di Quantum GIS, kemudian sudah ada citra yang berasal dari tahun 2019 dari Badan Informasi Geospasial yang sudah dinyatakan sebagai citra yang terortorektifikasi. Jadi sudah ditegakkan dan sudah memiliki koordinat yang benar. Kita zoom sedikit untuk melihat bagaimana kondisi citranya. Memang sebagian masih ada yang berawan, tapi kalau kita lihat sambungan-sambungannya ini sudah tersambung dengan baik ya. Kemudian juga kualitas citranya juga sudah cukup baik sehingga sudah bisa digunakan sebagai panduan kita untuk mengoreksi geometris dari citra planet.com yang akan kita download. Nah, selain citra ini, tentunya kita juga membutuhkan batas kota Samarinda karena kita ingin mencari data untuk kota Samarinda. Nah, ini batasnya sudah ada, kita peroleh dari Dinas PUPR Kota Samarinda melalui peta tata ruang mereka. Nah, di dalam melakukan pemotongan citra maupun pembatasan dalam pencarian data dari planet.com nanti, itu kita perlu menyisakan sedikit lebih besar ya daripada citra yang daripada batas wilayah yang ada di kita ini, karena nanti bisa jadi ada tergeseran sehingga nanti kalau dipotong persis seperti ini bisa jadi nanti akan ada yang kosong. Jadi ini akan menjadi dasar kita untuk membuat semacam kotak yang akan memotong atau mencari citra planet.com. Baik, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat dulu satu shape file dalam bentuk kotak seperti ini yang akan kita gunakan untuk memotong atau membatasi pencarian citra kita di planet.com. Jadi saya kembali ke QGIS, kemudian masuk ke salah satu folder kerja. Dari situ kemudian saya membuat save file baru. Saya beri nama saja misalkan box Samarinda ya. Seperti ini. Geometry type-nya kita pilih yang polygon. Kemudian sistem koordinatnya kita atur sehingga dia memiliki sistem koordinat terproyeksi UTM zone 50S. Field tidak perlu kita tambahkan karena hanya perlu geometrinya saja.
Baik, sudah siap. Nah, sekarang save file barunya perlu kita buka di sini sehingga muncul di daftar isi dari bidang kerja ini. Kemudian kita bisa edit dengan toggle editing, klik kanan dari nama, kemudian toggle editing. Dari situ nanti kita bisa mulai membuat poligonnya. Baik, jadi kalau di sebelah kiri ini sudah muncul save file yang akan kita buat, kemudian sudah dalam posisi mengedit. Kemudian dari atas ini, dari menu di editing, kita akan menemukan perintah add polygon feature. Ini bisa kita klik satu kali, kemudian kita mulai membuat kotak sesuai dengan batas ini. Dari titik pertama di sebelah kiri atas, kemudian ke kanan atas, selanjutnya di kanan bawah, dan terakhir di kiri bawah. Setelah selesai, jangan lupa diklik kanan. Oke, tidak perlu dimasukkan apapun. Dia sudah membuat poligon berbentuk kotak. Nah, poligon ini yang akan kita pakai untuk membatasi pencarian di website planet.com. Kita selesaikan dulu editingnya. Kita save. Nah, sehingga kita sudah punya batas administrasi batas pencarian citra dalam bentuk poligon berbentuk kotak. Ini saya coba ubah tampilannya supaya lebih kelihatan. Ya, seperti ini. Jadi batas administrasi Kota Samarindanya ada di sebelah dalam. Nah, dari sini kita akan bergeser ke website planet.com dengan asumsi kita sudah memiliki account ya. Sudah memiliki account, sudah login ya. Kemudian kita bisa masuk ke aplikasi tersebut. Jadi tampilannya seperti ini. Ini posisi planet.com saat sudah menemukan citra base map dengan resolusi sedangnya. Jadi planet.com ini resolusi sedangnya adalah 4,77 meter. Jadi sekitar 5 meter. Nah, untuk menuju ke sini, tadi setelah login di sebelah kanan, ini ada perintah untuk membuka base map viewer. Bisa diklik kanan dan di open in new tab. Nanti akan muncul di jendela baru. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa ketikkan saja nama daerah yang mau kita cari supaya dia langsung mengarah ke situ. Nah, kemudian kita sudah bisa lihat di sini preview dari citra-citra yang dikumpulkan oleh planet.com ini. Sini ada Oktober 2022, tapi terlihat di sini cukup banyak awan ya. Jadi mungkin tidak bisa kita gunakan. Kita lihat lagi September 2022. Ini sedikit awannya, jadi kemungkinan bisa kita gunakan. Kita cek yang lain dulu. Agustus 2022 cukup banyak awan juga, tapi mungkin masih bisa juga kita gunakan ya. Kita nanti bisa gunakan dua-duanya, kemudian kita bandingkan. Kemudian cek lagi di Juli 2022, ternyata lebih banyak lagi awannya. Juni 2022, nah ini paling bersih. Jadi kalau mau mengambil citra memang sebaiknya yang ini. Kemudian Mei 2022, ini juga cukup bersih.
Nah, dalam hal ini saya sudah memiliki yang Juni 2022. Jadi saya mau coba mengambil yang September 2022 ini. Karena kalau Oktober tadi terlalu banyak kabut dan awannya. Nah, kalau sudah, ini bisa diklik di tanda panahnya. Kemudian bisa memilih yang upload file. Nah, yang diupload adalah hasil digitasi kita tadi. Hasil digitasi tadi. Nah, cari dulu. Nah, di sini. Box Samarinda SHP. Ya, dia bisa menerima format SHP, JSON, GeoJSON, KML, WKT, dan SHP. Kita pilih ini. Tunggu sebentar untuk memproses. Nah, saat sudah selesai memproses, dia akan menampilkan di sebelah kiri ini, selected location, kemudian mana yang bisa kita ambil. Oh, ternyata ada kesalahan karena dia hanya membaca koordinat geografis ya. Jadi kita harus konversi dulu data kita di QGIS tadi menuju koordinat geografis. Kita kembali ke QGIS, kita pindahkan dulu koordinatnya dari UTM ke geografis dengan perintah dari vektor, kemudian reproject layer. Nah, ini yang kota Samarinda kita pindahkan ke sistem koordinat geografis. Kita sebut saja box Samarinda G. Oke, kita running kembali. Oke, selesai. Kita kembali ke planet.com. Kita upload lagi, kali ini yang G. Nah, ini. Jadi sudah ditampilkan di sini ada 12 potong citra. 12 ke 12-nya ini harus kita ambil. Kemudian nanti kita satukan untuk kita proses. Jadi ini bisa langsung kita download. Kalau kita perintahkan download quad, ya akan bisa mendownloadnya. Kita simpan saja di sini ya. Di bawah 2022 planet, saya buat folder baru. September 2022. Oke, ini quad yang pertama sudah saya download. Dan seterusnya. Sampai semua quadnya kita download semua. Ada 12. Memang ukurannya tidak terlalu besar, hanya sekitar 36 MB. Tapi bolak-balik mendownloadnya lumayan. Baik, jadi setelah kita selesaikan semua proses downloadnya, seperti yang ditampilkan di layar ini, saya sudah mendownload ke 12 quad atau 12 bagian dari citra planet.com tadi. Jadi semua sudah ada di folder ini. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal menggabungkan, kemudian nanti masuk ke tahap kedua untuk melakukan koreksi geometris. Kita pindah kembali ke QGIS. Ini boxnya bisa kita buang, tidak perlu lagi.
kemudian spotnya mungkin bisa dimatikan, tinggal disisakan batas administrasi saja. Nah, dari sini kita coba lihat, kita refresh dulu foldernya. Nah, ini ada ke-12 quad yang tadi kita download ya. Ini sebelum kita buka, bisa kita cek dulu dari layer properties, klik kanan. Kemudian kita lihat di sini sistem koordinatnya apa. Nah, ternyata mereka menggunakan ini. FPSG 3857, WGS 84, sudo Mercator. Nah, ini harus kita cermati betul ya. Karena ini nanti bisa menyebabkan kesalahan kalau kita tidak kita proses dengan cara yang benar. Jadi diingat saja, mereka menggunakan PSG 3857 atau WGS 84 sudo Mercator. Nah, sekarang kita coba jadikan satu ke-12 quad ini. Saya buka semua. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, sudah lengkap. Di sini posisi kita menggunakan sistem koordinat terproyeksi UTM Zone 50S ya, di frame-nya, di tempat bidang kerjanya. Sementara data yang tadi belum, ya kan? Tapi tidak masalah, kita satukan saja dulu ke 12 segmen tadi. Dengan perintah merge dari raster, kemudian miscellaneous, kemudian merge. Di bagian input layer, kita pilih saja semua. Tapi kemudian kita centang supaya tidak terpilih selain yang ke-12 tadi. Jadi pastikan sekali lagi hanya ke-12 quad tadi saja yang kita satukan. Ini inputnya, kemudian tipe outputnya dibiarkan saja dengan float. Kemudian hasilnya kita simpan sebagai ya ini planet SEP 22, planet SEP 2022 Kota Samarinda versi 1U. Nah, di sini kita belum bisa merubah sistem koordinatnya ya. Jadi ini masih akan menggunakan sudo Mercator tadi. Jadi ini sementara kita kita kasih nama U dulu, tapi kita beri nama versi 01 PM. Kita jalankan dulu proses mergingnya untuk ke 12 segmen citra tadi. Harap bersabar karena prosesnya mungkin akan makan cukup banyak waktu karena citranya cukup besar dan jumlah segmennya juga cukup banyak. Baik, jadi setelah berjalan 1 menit 16 detik ya, sudah diselesaikan proses menyatukan ke 12 citra planet.com tadi. Tapi catatannya ini masih menggunakan sistem koordinat sudo Mercator ini ya, FPSG 3857 yaitu WGS 84
pseudo Mercator. Tugas kita selanjutnya adalah mentransformasi ya, koordinat ini ke UTM yang sama dengan yang kita gunakan. Untuk memudahkan kedua belas segmen yang tadi kita sudah satukan, bisa kita remove. Jadi hanya tersisa planet citra dari planet.com di September tadi, tapi yang masih menggunakan sistem koordinat pseudo Mercator. Nah, selanjutnya prosedurnya adalah melakukan reprojeksi. Jadi dari menu raster projection, nanti ada menu warp atau reproject. Ini kita pilih yang hasil tadi. Jadi source-nya tidak perlu kita isi, tidak apa-apa. Dia akan mengikuti yang aslinya. Target CRS-nya yang kita isi. Zone 50S ya. FSG 32750. Nah, hasilnya kita akan simpan sebagai September 2022, kali ini versi 1U. Kita jalankan ya. Mestinya cukup cepat. Ya, sekarang sudah selesai. Jadi citra planet.com yang September 2022 di bulan September 2022 dengan sistem koordinat yang sama dengan yang kita gunakan itu sudah siap. Jadi kita bisa remove yang koordinat PM tadi. Sekarang kita sudah memiliki citra yang menggunakan sistem koordinat UTM keduanya. Ini di saya ada Google Satellite. Ini saya remove dulu. Saya tinggalkan hanya 2 citra ini dengan batas kota Samarinda. Nah, selanjutnya kita mau melihat apakah secara geometris citra planet ini sudah diposisikan dengan benar. Untuk itu kita perlu satu tool tambahan yang kecil. Silakan cek di plugins, kemudian manage and install plugins. Kemudian bisa diketik map SW, nanti akan muncul map swipe tool ini. Silakan diinstal. Kalau di saya posisinya sudah terinstall. Kemudian kalau sudah selesai terinstall ditutup dan akan muncul toolnya dalam bentuk satu icon sebelah atas ini. Ya, di sebelah atas ini akan ada tool swipe. Nah, kita coba zoom agak lebih dekat ke daerah sini ya, daerah Samarinda kota. Kemudian swipe-nya bisa kita nyalakan setelah kita atur urutannya di sebelah kiri ini. Yang paling atas adalah planet September 2022 dan yang di bawahnya adalah spot tahun 2019. Kalau sekilas mungkin sudah tidak ada perbedaan, tapi kita masih belum yakin. Kita masih harus memastikan bahwa posisi dari citra planet ini betul-betul sudah tepat. Ini saya hanya menyalakan dan mematikan, tapi kalau kita gunakan tool yang swipe ini bisa lebih terlihat ya. Nah, seperti ini. Jadi akan bisa terlihat secara bergantian
Nah, di sini mungkin caranya adalah kita cek saja persimpangan yang bisa kita pastikan posisinya di Citra tahun 2019. Kemudian kita bandingkan dengan Citra 2022-nya. Oke, mungkin mulai dari, nah ini jembatannya sudah hilang ya. Ini jembatan Sungai Karangmumus yang di Gang Nibung. Ini 2019 masih ada. Di September 2022 sudah tidak ada lagi. Ini juga bisa vertikal ya, sama saja. Nah, kita harus cek lagi secara posisi apakah benar sudah berimpit gitu ya kedua. Kita coba cek misalnya di titik ini. Memang resolusinya masih belum sama karena spot ini resolusi 1,5 meter, sementara planet ini 5 meter. Jadi masih ada perbedaan. Nah, ini titik yang merupakan pertemuan antara jembatan dengan sungai itu ada di sini ya. Kemudian kalau kita swipe, nah masih ada sedikit pergeserannya. Ini sungainya, kemudian jembatannya itu ada di sini, ya kan? Nah, jadi masih ada pergeseran. Kita coba lagi lihat di tempat lain. Zoom in, zoom out, silakan saja. Nah, mungkin yang paling mudah untuk kita perhatikan adalah simpang-simpang jalan dan pertemuan antara jalan dan jembatan. Itu biasanya yang paling mudah untuk kita identifikasi. Oke, kita cek dulu di sebelah timur. Ada di sini. Nah, ini ada persimpangan jalan. Kemudian, nah, sekilas mungkin sudah tepat ya. Tapi begitu kita zoom in, nanti masih akan terlihat perbedaan maupun pergeseran. Ini yang Citra Spot. Kalau kita swipe, nah ini. Jadi persimpangannya harusnya dari Citra Spot ada di sini, ya. Sementara kalau kita swipe, nah masih terjadi pergeseran sedikit. Sedikitnya berapa jauh itu tentunya bisa kita ukur. Kalau kita mau lakukan pengukuran bisa menggunakan peralatan untuk pengukuran ini. Ya, contoh saja misalnya kita mau tahu tadi pergeserannya berapa, titik simpang tadi dari planet. Nah, sekarang dari spot simpangnya ada di sini. Nah, jadi masih bergeser sekitar 8 meter. Cukup kecil memang, tapi kita berharap ini seminimal mungkin. Jadi proses koreksi geometris ini sebaiknya masih kita lakukan. Baik, kita sudah selesai dengan mengevaluasi tingkat akurasi geometris secara visual. Tentunya kalau mau lebih lengkap, kita harus membuat lebih banyak lagi titik pengamatan, diukur pergeserannya berapa, kemudian baru diperhitungkan berapa sebenarnya total pergeserannya dari semua pergeseran tersebut. Itu kalau mau secara awal ya, secara sederhana. Nah, untuk lebih lengkap dan lebih tuntasnya, kita akan masuk ke tahap kedua, yaitu bagaimana mengoreksi geometris citra planet September 2022 tadi dengan citra spot tahun 2019 yang sudah terautorektifikasi.
Baik, jadi tahap selanjutnya adalah untuk melakukan koreksi geometris dari citra hasil download kita dan penyatuan serta penyesuaian koordinat sistem tadi yang kita sudah lakukan di browser maupun di Quantum.js. Nah, jadi kita akan kembali ke QGIS. Kemudian dari menu raster ada menu georeferencer. Kalau misalnya belum ada, bisa dicek di plugins. Kemudian diketik saja georef. Oh, kalau yang di versi baru sudah termasuk semua. Kalau di versi yang lama dia masih masuk di sini. Oke, jadi dari raster, menu georeferencer, dia akan membuka satu jendela baru yang terpisah dengan map canvas, ya, bidang kerja kita tadi di QGIS. Nah, ini sekarang kita buka hasil penyesuaian sistem koordinat dari planet.com tadi, September 22 yang versi 1U. Nah, terbuka di sini. Nah, selanjutnya kita akan meletakkan titik-titik koordinat di citra ini berdasarkan koordinat di citra aslinya, yaitu citra spot 2015. Kita lihat, kita bagi dua saja layarnya. Kemudian QGIS-nya kita bagi dua juga. Oke. Ya, jadi harap diperhatikan dan dicermati bahwa ada dua jendela yang kita buka sekarang ya. Saya buka dulu jendela yang kanvas, itu yang bidang kerja kita yang di QGIS. Kemudian jendela yang kedua adalah georeferencer. Georeferencer ini yang kita perintahkan untuk melakukan koreksi geometris tadi. Nah, jadi citra aslinya ada di sebelah kiri, yang perlu kita rujuk. Yang mau kita koreksi adalah yang sebelah kanan. Ya, cukup clear. Sekarang kita bisa mulai, di mana kita mau meletakkan titik koreksi atau titik kontrol. Kita mungkin perlu memperhatikan juga bahwa titik kontrol itu harus tersebar di seluruh wilayah citra ini. Semakin ada di semakin sudut dan semakin di semua wilayah, itu semakin bagus. Nah, mungkin pertama kita lihat objek yang kemungkinan kecil berubah ya. Kita lihat pulau di sebelah kiri atas ini. Kita zoom juga di map canvas kita, sehingga memunculkan pulau yang sama. Kemudian bisa kita zoom lagi. Nah, itu ada lekukan-lekukan pulau yang harusnya tidak berubah. Kita lihat lagi di sini. Nah, ini. Ya, jadi ada lekukan pulau ini. Ada juga lekukan pulau di citra aslinya. Kita mungkin ambil satu titik di sudut sini ya. Sudut sini dan sudut sini. Jadi nanti koordinatnya akan kita ambilkan dari citra aslinya ini. Oke, kalau sudah siap dengan orientasinya, kita bisa mulai menambahkan titik kontrol dengan perintah add point ini. Kita tambahkan satu titik kontrol di
ujung tanjung yang kecil ini. Ya. Kemudian dia akan menanyakan koordinatnya berapa. Nah, koordinatnya kita ambilkan dari map canvas. Sehingga di sini kita akan mengambil titik koordinatnya. Ya, seperti itu. Nah, bisa dilihat titiknya sudah di tempat yang tadi. Kita ambil juga di sini. Ya. Kemudian kita okekan. Nah, kita periksa kembali posisinya, jangan sampai salah. Ini titik di citra yang mau dikoreksi. Ini titik di citra sumber. Ya. Jadi ada dua titik pada lokasi yang sama. Oke, selanjutnya bisa bergeser ke titik yang lain. Kita kembalikan zoom-nya di keduanya. Nah, kalau tadi sudah kita ambil titik yang di kiri atas, ya. Sekarang kita mau coba ambil titik di kiri bawah. Kanan atas. Tadi di kiri atas, sekarang di kanan atas. Kita lihat dulu objek apa yang kira-kira terlihat dengan jelas di kedua citra ini. Kita coba zoom saja ke kanan atas. Nah, ini kelihatannya ada bandara ya. Bandara ini bisa kita jadikan rujukan. Nah, di tahun 2019 sudah mulai dibangun. Dan ini di tahun 2022 sudah terbangun. Nah, kita lihat dulu objek apa yang kira-kira bisa kita gunakan sebagai titik kontrol yang idealnya sih tidak berubah dari waktu ke waktu. Nah, ini kalau dilihat dari citranya, ini adalah jalan akses ke bandara kan. Jalan akses ke bandara, kemudian ada bundarannya. Nah, di citra yang lama sudah ada atau belum? Nah, ini di citra yang lama, tapi tidak terlalu jelas ya. Nah, ini mungkin lebih jelas, ada satu simpangan di sebelumnya ini. Nah, ini simpangan ini ada di tahun 2019 dan ada di tahun 2022. Kita bisa ambil ini jadi satu titik kontrol. Sekali lagi kita ambil titik koordinatnya dari map canvas. Kita pindah ke map canvas dan kita letakkan titiknya sesuai dengan posisi tadi. Oke, saat kita okekan, kita sudah bisa lihat titiknya keduanya di posisi yang tepat gitu ya. Nah, ini titik yang kedua baru. Kita idealnya kita bisa membuat lebih banyak titik, itu akan hasilnya lebih baik, terutama kalau semua titik itu dibuatnya dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan bergeser ke kanan bawah dari citra. Kanan bawah dari citra. Oke, ini mungkin bisa kita ambil sebagian dari persimpangan jalan ini atau persimpangan sungai. Kita lihat dulu, kita zoom ke daerah awal atau hulu dari Delta Mahakam ini. Nah, kita bisa lihat ada beberapa persimpangan jalan yang bisa kita gunakan. Ini potensialnya ada di sini. Satu simpang jalan, di sini juga terlihat
simpang jalan yang sama ya. Bisa kita zoom. Nah, simpang jalannya itu ya, ini ya. Dilihat ada sungainya, dan di sini juga sungai yang sama. Kita coba ambil yang di sudut sini. Nah, kita bisa ambil persimpangan antara jalan dan sungainya. Ambil satu titik di sini. Dari map canvas-nya kita panggil titik yang sama. Setelah yakin, kita okekan. Nah, ini baru titik yang ketiga di posisi kanan bawah dari citra. Satu lagi minimal kita perlu di kiri bawah yang menampilkan keduanya. Coba kita zoom di sekitar sungai sini. Yang sama kita zoom juga. Nah, ini ya, menampilkan lokasi yang sama. Kita lihat apakah ada simpang jalan atau simpang jalan dan sungai yang bisa kita gunakan. Nah, ini mungkin simpang 3 ini bisa kita gunakan. Kita lihat dulu. Sebentar. Ya, simpang 3 ini. Simpang 3 ini. Ya, ini sama ya. Nah, kita lihat apakah ada fitur simpangan yang bisa kita gunakan yang tampak jelas di citra. Oke, ini ada simpangan ini yang di atas. Ini coba kita zoom juga di sini. Nah, ini. Jadi simpangan ini akan kita hubungkan dengan simpangan citra spot. Berikan titik koordinatnya. Oke. Kalau sudah yakin, kita okekan. Nah, ini menyambungkan dua titik koordinat ini. Nah, sementara kita sudah bisa coba menyimpulkan proses koreksi koordinatnya. Meskipun idealnya kita seharusnya membuat lebih banyak lagi titik kontrol ya. Jadi secara persebaran kita sudah memenuhi 4 sudut, tapi yang di tengah mungkin belum. Jadi mungkin kita tambahkan setidaknya 1 di tengah. Coba masuk ke tengah. Nah, ini bisa kita coba identifikasi mana yang bisa jadi titik kontrol. Baik, mungkin di sekitar Stadion Segiri. Ini Stadion Segiri, ini Bandara Temindung yang lama. Ini ya, daerah sini. Oke, ini ada simpang jalan yang cukup tegas di sini. Cek di citra spotnya terlihat atau tidak. Oke, ini ada jembatan. Jembatan ini di sini ada, sama-sama ada. Jadi kita hubungkan titik ini dengan titik yang ada di sebelah sini. Yang di citra planet, ini yang di citra spot. Oke, kita sudah punya 5 titik. Minimal sih 5 ini, tapi sangat disarankan untuk membuat jauh lebih banyak, mungkin 20 titik ya idealnya. Ini karena untuk contoh kita cukupkan dulu.
Nah, kemudian kita bisa atur transformasinya. Transformasinya menggunakan model apa? Linear. Kemudian resamplingnya bisa nearest neighbor. Outputnya kita buat saja versi 2 U. Kemudian kompresinya tidak perlu. GCP-nya bisa disimpan. Kemudian yang lainnya tidak perlu. Dan terakhir kita load pada saat sudah selesai. Nah, GCP table-nya ini, titik-titik kontrolnya ini sebaiknya juga disimpan ya. Simpan saja. Ya, simpan saja seperti ini. Kemudian kita bisa jalankan transformasinya kalau semua sudah siap. Contoh ini masih menggunakan 5 titik, tapi tentunya perlu lebih banyak lagi supaya sempurna. Nah, setelah selesai, ini kita bisa lihat sudah ada residualnya. Jadi sudah ada perhitungan hasil error dari proses transformasinya. Sini terlihat min errornya 2 meter. Jadi ini sudah dikoreksi dan seharusnya citranya sudah diposisikan dengan lebih baik di kanvas. Ini bisa kita tutup. Ini jangan khawatir kalau georeferencer tidak akan merubah aslinya. Jadi kita selalu bisa buka dan tinggal menambahkan titik GCP yang tadi sudah disimpan. Kita tutup georeferencernya, buka QGIS-nya ya, sebentar. Kembali ke QGIS-nya. Nah ini. Jadi sekarang kita mau bandingkan apakah yang hasil georeferencing ini sudah lebih sesuai secara posisi dengan yang citra rujukan. Ya, sebentar. Harus nyala dua-duanya. Kemudian nyalakan swipe lagi. Nah, ini. Kita bisa lihat sekarang posisinya sudah lebih mendekati aslinya. Hampir persis sama. Ya, dengan begini proses georeaksi geometris selesai.